Rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Oleh Pastor Reven Berger. Waktu kemurahan Tuhan sudah tiba. Tetapi terpujilah Tuhan Elohim kita yang hidup. Ia melakukan segala sesuatu sangat indah pada waktunya. Ini hal-hal indah yang diajarkan oleh firman Elohim kepada kita. Tuhan Yesus datang ke bumi tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Elohim di sorga. 1. Penyaliban Yesus Kristus dan kematiannya sebagai anak domba di kayu salib terjadi tepat pada hari Jumat Agung. Itulah hari yang sudah ditentukan Elohim Bapa di sorga. Sebab tepat pada hari Jumat Agung itu bangsa Yahudi makan daging anak domba Paskah untuk memperingati anak domba Paskah yang disembelih oleh nenek moyang mereka di Mesir, yang darahnya dioleskan di kedua palang pintu rumahnya. Dan dagingnya mereka makan sebagai kekuatan yang Elohim tentukan untuk membebaskan umatnya Israel dari perbudakan bangsa Mesir. 2. Kebangkitan Kristus Yesus terjadi selama berlangsungnya pesta Paskah orang Yahudi. 3. Begitu juga dengan keturunan Roh Kudus yang terjadi tepat pada hari bangsa Yahudi merayakan pesta masuknya hasil tuaian pertama dari musim tanam yang baru di hari ke-50. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya tepat pada hari ke-50 sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dalam bahasa Ibrani disebut pesta Savot yang kita kenal dengan nama pesta Pentakosta. Begitupun segala sesuatu yang terjadi sekarang dan di masa depan yang terkait dengan Israel, selalu berhubungan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Elohim. Kita sekarang sudah tiba di waktu yang sudah difirmankan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Inilah waktu Tuhan akan kembali memberkati umatnya Israel. Dalam Mazmur 102 ayat 14, 16, 17, dan 19 kita baca, Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya, sudah tiba saatnya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal itu akan dituliskan bagi angkatan kemudian, dan bangsa-bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sekarang kita hidup pada waktu di mana dunia dan juga jumlah terbesar gereja tidak mengerti rencana Tuhan dengan Israel. Kita harus mawas diri bahwa dunia hanya mengerti segala sesuatu dari bagian luarnya saja, sehingga mereka mudah percaya semua kebohongan yang dikatakan dan diberitakan tentang Israel. Iblis laksanakan rencana jahatnya untuk mengadu domba bangsa-bangsa dengan Israel. Iblis tahu bahwa berkat-berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa tergantung kepada berkat-berkat-Nya kepada Israel. Tetapi Tuhan memiliki urutan prioritas yakni, pertama Israel, kemudian bangsa-bangsa lain. Ini kita lihat juga dalam Perjanjian Baru. Berita Injil adalah pertama-tama kepada Israel, kemudian kepada bangsa Yunani dan akhirnya kepada bangsa-bangsa lain di bumi. Sekarang Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa Ia setia kepada firman-Nya, dan Ia tidak pernah melupakan umatnya Israel. Di sepanjang sejarah dunia kita melihat bahwa iblis mau gunakan bangsa-bangsa di dunia untuk menghancurkan bangsa Israel. Apabila orang mengunjungi Israel, mereka bisa melihat bahwa pembunuhan 6 juta orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua telah meninggalkan bekas-bekas luka yang sangat dalam di hati orang Yahudi. Itulah sebabnya kita dapat mengerti kekerasan yang sering terjadi di Israel. Dan ini berhubungan erat dengan ketakutan mereka bahwa Holocaust yang pernah terjadi di Eropa dengan mati terbunuhnya 6 juta orang Yahudi akan terulang lagi. Dan mereka akan kembali mengalami kekejaman seperti itu. Selain itu, terdapat luka yang mendalam di hati mereka dalam relasinya dengan Tuhan Elohim. Karena mereka berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka waktu mereka sangat menderita penganiayaan dan pembunuhan yang sangat kejam dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Orang-orang Yahudi dengan tubuh telanjang dimasukkan hidup-hidup ke dalam rumah-rumah yang sudah dipenuhi dengan gas beracun. Dalam sekejap saja mereka semua mati, dan sesudah itu tubuh mereka dibakar menjadi abu. Jumlah terbesar orang Yahudi yang mati terbunuh ialah semua orang tua, semua wanita hamil dan anak-anak. Karena penderitaan mereka yang sangat besar itu terdapat juga luka yang sangat dalam di hati mereka dalam hubungannya terhadap bangsa-bangsa di dunia. Mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa bisa kembali mengkhianati Israel dan menghancurkan mereka. Ada kebenarannya dalam ketakutan mereka, tetapi bukan karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Jika Tuhan Elohim tidak memihak kepada umatnya Israel, maka bangsa itu sudah lama terpunahkan dari permukaan bumi. Sumber, Himpunan Pengajaran Firman Tuhan dari Sion Yerusalem.
Diterjemahkan oleh Fred Athabu, SH. Diedit oleh Frida Athabu. Akan menyusul bab kedua oleh Pastor Benjamin Berger, dengan judul, Apakah Israel Bangsa Pilihan Tuhan Elohim?